Malam semua. Malam ini aku isarohnya Salam Ya Mahdi, yang video hari Rabu kemarin, dan kejadian gerhana ini akan berhubungan dengan Imam akhir zaman, Imam Mahdi. Dan kalau agama Islam berasal dari Arab, dan keyakinan mereka akan datangnya penyelamat, dan dari doa-doa mereka seperti anak-anak perempuan yang mulai dari zamannya Nabi Muhammad, sesudah beliau wafat, perang berebut kekuasaan tidak ada hentinya. Ketika zaman Nabi Muhammad pun perang. Jadi sampai detik ini banyak dari mereka yang belum mendapatkan apa yang namanya kedamaian, ketenangan hidup. Dan seperti yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, Gusti Allah tidak akan pernah ikan janji. Apa yang sudah dituliskan di Al-Quran, yang sudah diberitahukan kepada Nabi Muhammad, yang telah ditulis di semua kitab suci, Allah akan menepatinya, Tuhan akan menepatinya. Itu pun bagi mereka yang percaya kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan. Beda sama orang-orang yang gak percaya sama adanya Tuhan, yang ibaratnya duniawi, yang ibaratnya menciptakan nerakanya sendiri. Dan saya juga mau bahas tentang video Salam Ya Mahdi, yang benar saja buat mungkin sebagian Islam yang entah itu Syiah, entah NU, entah Muhammadiyah. Masa iya kalian akidahnya itu bisa tergadai gara-gara sebuah lagu, sebuah patung, atau sebuah gambar? Tapi kalian itu gak mengambil nilainya, hikmahnya dari anak-anak, dari perempuan. Yang kalian tahu sendiri, di Arab itu cuma perang dan perang. Doa-doa mereka itu dengan hujatan kalian yang merasa kalian itu baik dari merasa Sunni, merasa lainnya. Kira-kira sama Allah yang dijawab doanya yang mana? Kalian hujatan merasa lebih baik dari yang Syiah, sedangkan yang mereka cuma berdoa, minta sama Allah didatangkan orang yang bisa membawa syafaat buat mereka. Kira-kira kalau kalian pakai logika, pakai akal, itu yang mana coba yang ditolong duluan? Pasti doanya yang baik. Kalau kalian udah merasa jadi Sunni, merasa jadi Muhammadiyah, jadi apa, kalian itu udah jamin kalian itu masuk surga? Kalian surga aja caranya, bentuknya seperti apa ya kalian nggak tahu. Wah, kalian sibuk dengan duniawi. Diri sendiri aja belum dibersihkan, belum ngaji diri, tapi sudah suka menghujat orang lain. Merasa udah paling tinggi, udah merasa kaplingnya surga. Nggak beda agama, sesama agama aja kalian udah gontok-gontokan. Kalau kalian itu masih merasa paling baik seagama saja, berarti yang nggak beres itu kalian sendiri. Diri kalian sendiri yang perlu diperbaiki, bukan makam kalian, bukan tingkatan kalian untuk menghakimi orang lain. Tuhan itu punya utusan sendiri. Yang nama utusan wali Tuhan, wali Allah, itu pasti punya ilmu yang lebih daripada orang lain. Namanya dia pemimpin akhir zaman. Dia pasti tahu, pasti dia mandang umatnya semua itu sama. Yang mana buruk, yang mana baik itu diperbaiki. Kalau kalian aja belum punya ilmunya para wali, udah sok-sokan kayak gitu, pantas aja dunia ini huru hara.
Gak ngalor gak ngidul, punya agama katanya. Lihat, memang manusia itu punya salah, punya dosa, tapi bisa diperbaiki. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain dulu. Pasti semua itu ada sebab akibatnya. Lagian pakai logika kalau beragama, masa iya iman, takwa, akidah itu bisa diganti tergantikan hanya karena lagu, patung, gambar atau apapun? Memangnya akidah itu tempel di dalam kulit? Akidah itu dalam hati, dalam kalbu yang udah bersih. Kalau hati kalian masih punya sifat jelek itu, bagaimana kalian tuh nerima namanya syafaat, rahmat, hidayah? Pantes kalian itu Islamnya keras hatinya, keras kepalanya, dikit-dikit membunuh, dikit-dikit jin, dikit-dikit. Kenapa? Karena kalian itu cuma lahiriahnya aja yang belajar, bukan secara batin. Kalau kalian melihat pakai mata batin, pakai hati, pakai kalbu, kalau kalian melihat semua ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ini, walaupun berbeda-beda tapi cantik, berbeda-beda tapi indah. Orang itu bisa beda agama, bisa beda warna kulit, beda suku, tapi tujuannya itu sama ke Tuhan, karena pada masanya itu berbeda-beda. Tapi otak kalian sendiri yang bikin rusak cara berpikirnya. Bukannya ngaji diri, memperbaiki diri, nyalain orang lain. Takut akidahnya tergadai karena lagu, karena gambar, karena patung. Coba. Untuk anak-anak Arab, untuk para perempuan Arab, ya kalian yakini datang penyelamat Tuhan Allah itu gak bakalan ingkar janji. Saya pastikan dia akan memberikan perlindungan hak kepada setiap anak-anak dan perempuan untuk hidup lebih damai, tenang, sama seperti yang didapatkan di bumi bagian lain. Mulai dari kemakmuran alam, apa yang Allah janjikan itu akan ditepati. Saya yakin beliau itu akan menunaikan tugasnya dengan baik. Namanya imam, namanya pemimpin akhir zaman. Dia itu gak cuma mimpin manusia yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda lainnya, tapi dia pasti juga akan ibaratnya mimpin alam-alam lain, alam malaikat, jin, dan sebagainya. Jadi kalau kalian yakin dan percaya, apa yang Allah janjikan itu pasti datang. Dan ini tanggal 6 penutupan dari gerhana bulan. Jadi ini sambungannya dengan video kemarin tentang Allah tidak akan ingkar janji ya. Dan ini adalah namanya Islam yang agama terakhir. Jadi ini versi Islamnya yang tentang Al-Mahdi, salam ya Mahdi, dan isarohnya tentang itu. Dan video yang mulai dari kemarin ternyata itu buat umat Islam bagian Arab, tidak cuma Islam, semua agama, selama dia yakin. Karena Imam akhir zaman, penyelamat akhir zaman memang ditulis di sebuah kitab. Jadi milik semua agama, tidak hanya punya Islam Sunni atau apapun itu. Lebih baik ngaji yang benar daripada kalian itu jadi perusak. Bukannya nggak cuman merusak, anak-anak udah dididik kebencian. Coba anak-anak itu dididik dengan kasih sayang, pengertian, cinta kasih. Ajari anak-anak itu bagaimana berbagi dengan orang lain, walaupun beda agama, walaupun beda suku, walaupun beda apapun. Tapi enggak, kalian malah hebat,
Seudah punya kaping surga, takut akidahnya hilang gara-gara sebuah lagu, sebuah patung, sebuah gambar. Pantes dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang kalian sifatnya tetap keras, dikit-dikit perang, dikit-dikit membunuh, gak punya namanya belas asih, gak punya namanya belas kasihan, baik sesama agama maupun agama lain. Apalagi yang di Nusantara itu sudah dikasih tanah yang subur, air melimpah, apapun ada, kurang bersyukur. Kalian apa mau hidup di gurun pasir yang gak punya apa-apa, yang tanpa air, tanpa sinar matahari, mau apa-apa? Bukannya agama jadikan pegangan hidup, tapi beragama kayak seperti nggak bertuhan. Cuma bisa menzolimi orang lain. Lihat anak kecil menangis, berdoa, bukannya diamini, malah dihujat. Yang takut akidahnya hilang gara-gara sebuah lagu, sebuah patung, sebuah, dipikir orang punya iman, punya takwa itu cukup hanya di mulut, di kulit saja. Makanya kalian gak bisa bersyukur. Hidup di Indonesia itu gak bisa bersyukur. Dikasih sama apapun, sama Tuhan, sama Allah, itu kalian gak pernah bersyukur. Yang ada kalian itu malah jadi basang perusak. Masih untung kalian itu gak diazab Allah seperti kaum Sodom zaman dulu, zaman Gomora zaman dulu. Apa yang gak ada di Indonesia sekarang, yang di anak cucunya sekarang? Semua ada, mulai dari zaman nabi-nabi punya semua penyakit manusia itu ada.